tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi yang merugikan negara atau perekonomian negara. Ada 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dibagi ke dalam 7 kelompok. Yang pertama itu merugikan negara, merugikan keuangan negara. Yang kedua suap menyuap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Keempat pemerasan. Kelima perbuatan curang. Yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh gratifikasi. Menurut pakar, salah satu sini adalah menurut Pak Tanto dan Albari, itu beliau mengatakan bahwa adalah perang dengan diri. Nah, secara bahasa adalah bentuk penyelewengan, penyimpangan, atau untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, dan kelompoknya. Sebelum kita menelaah lebih lanjut, kami ingin sedikit memvisualisasikan apa-apa yang mungkin terjadi pada keseharian kita terkait dengan korupsi ini. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan pengertian korupsi secara sederhana adalah benda diberikan, di mana sebetulnya dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tempat kantor, laporan keuangan, copy paste pekerjaan orang, memberikan uang damai, ingkar janji, tidak tepat waktu, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita menyelesaikannya jika hal yang demi persoalan yang lebih besar? Dan pertanyaan berikutnya adalah, dari mana memulainya? Mari kita mulai dari Kemenak. Yang ingin kami sampaikan bahwa di dalam program Kemenak yang tertera dalam visi misinya itu, Kemenak mensupport pola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya, di mana program itu kemudian Kemenak membuat langkah konkret, yang dimana langkah tersebut dalam kurun 5 tahun terakhir telah melakukan 15 program pencegahan korupsi, yang diantaranya adalah kami tidak sebutkan satu persatu. Yang kami ingin sampaikan adalah hasilnya, di mana dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama sesuai dengan data berikut. Namun di lain pihak, kami juga melihat masih ada gap. Tahun 2018 tentang implementasi 5 NBK ternyata masih kurang peran kepemimpinan. Kemudian ketiadaan sistem reward and punishment yang objektif, lingkungan kerja yang tidak mendukung, dan terjadi konflik kepentingan. Nah, kemudian dari hasil penelitian kami juga bahwa upaya Kemenak untuk melakukan reformasi birokrasi yang berbasis nilai budaya kerja belum sesuai harapan, di mana faktor spiritual, peer reference, peer reference, poleha dan budaya organisasional masih perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung implementasi budaya kerja. Nah, sementara permasalahan saat ini seperti apa fenomenanya di Indonesia? Nah, di sini dapat dilihat tahun 2019 270 kasus korupsi yang terungkap, 580 tersangka, kerugian negara hingga sekian, dan dengan modus sebagai berikut. Nah, dengan demografi adalah SMA sekian persen, dapat kita lihat laki-lakinya sekian persen, perempuan sekian persen, kerugiannya dari segi pendidikan sekian persen, di usia sebagai berikut, yang menyasar kepada eselon 1 sampai 3,
anggota DPR, bupati, wali kota, kepala lembaga kementerian, hakim, gubernur, dan pengacara. Nah, dilihat dari dampak sistemiknya dan meluasnya, dapat mengakibatkan luasnya ini kepada kehidupan kebangsaan, ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, pola hidup konsumtif secara internal dan secara eksternal adalah tidak terpenuhinya kebutuhan, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, sementara kolusi menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 28 tahun 99 adalah pemufakatan atau kerjasama secara rahasia melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain. Nah, untuk nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan bangsa dan negara. Nah, beberapa kasus korupsi dapat kita lihat, tidak kami sebutkan di sini melalui sumber-sumber berikut. Kasus korupsi dan nepotisme yang terutama masih kita masih kita segar sekali, beberapa kasus korupsi yang terjadi di kita baru-baru ini. Nah, dari itu semua apa sih yang telah dilakukan tadi dari permasalahan tadi? Ternyata kita lihat perbaikan sistem telah dilakukan secara menyeluruh, yang salah satunya sistem pemilu, penguat lembaga penegakan hukum dan mendorong pengawasan dan memperberat sanksi, revisi undang-undang, naik gaji, pendidikan anti korupsi, training dan lain sebagainya, hingga Kemenak memiliki 15 program pencegahan korupsi. Nah, kemudian untuk kolusi itu seperti tadi disampaikan Pak Menteri bahwa minimal penjara 2 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Untuk nepotisme denda minimal 200 juta sama 1 miliar juga, tapi maksimalnya 2 tahun. Nah, hasilnya seperti apa? Setelah kita lihat hasilnya, toh semua itu mungkin berkurang, namun pada kenyataannya tetap penyimpangan tetap terjadi. Pelakunya adalah orang-orang terdidik, profesional. Kalaupun ada penurunan, ya mungkin temporer saja begitu. Nanti akan ada lagi, tidak kontinu. Nah, hal ini seperti juga tadi yang kami sampaikan dari apa yang dilakukan Kemenak, ternyata tetap adanya gap, tidak kesesuaian antara maksud dan tujuan, idealitas dan realitas. Itu ada kesenjangan yang sangat besar begitu. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa masih terjadi hal yang demikian, sementara rekrutmen ASN, kenaikan pangkat yang ketat, ya, sampai beberapa kali tes, wawancara, psikotes dan lain sebagainya, berpendidikan tinggi, memiliki skill yang kompetensi yang profesional, pembinaan berkala, penghasilan juga cukup memadai, bahkan mungkin berlebih-lebihan. Nah, di mana letak permasalahannya? Nah, begitu. Nah, dari itu semua, berdasarkan berbagai hal yang tadi kami sampaikan dan pengalaman kami lebih dari 10 tahun di bidang sumber daya manusia dan manajemen, dan juga dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sumber utama permasalahan korupsi itu ada pada manusianya, internal, bukan faktor eksternal, di mana faktor eksternal hanya bersifat secondary, tidak utama begitu. Artinya setiap manusia, apapun latar belakangnya, dia berpotensi melakukan korupsi. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan substantif kenapa manusia yang menjadi sumber munculnya perilaku korupsi. Nah, setelah tadi kita lihat bahwa persoalan ini adalah pada manusianya, kemudian manusia mencoba untuk menyelesaikan persoalannya tadi. Apa persoalan tadi? Yang dalam hal ini adalah korupsi dan nepotisme melalui produknya. Apa tadi yang sudah disampaikan tadi? Berbagai macam aturan,
hukuman dan lain sebagainya. Begitu, yang merupakan hasil dari pemikirannya. Sementara pemikiran manusia itu terbatas, bersifat request, dan selalu berubah, tidak pernah final. Itu yang paling penting. Teori diterapkan, manajemen dirubah, teknologi ditambah, persoalan nggak selesai. Teori hanya sedikit menjelaskan, namun belum mengena kepada akar persoalan. Seperti ilustrasi berikut ini, bahwa manusia menciptakan produk seperti itu. Sementara kita telah lagi bahwa manusia itu adalah produk Tuhannya, begitu, bukan produk-produknya, begitu. Seperti ilustrasi berikut ini, begitu. Untuk itu, siapakah yang seharusnya menyelesaikan persoalan manusia? Apakah melalui produknya yang merupakan hasil pemikiran yang terbatas dan tidak pernah final tadi, ataukah sang pencipta? Bagaimana kita melihat relasi ini? Bagaimana sang pencipta menyelesaikan persoalan manusia? Formula TMS. Kita perlu tahu relasi antara Tuhan, manusia, dan sains. Atas dasar manusia adalah ciptaan sang pencipta, dan dikarenakan secara jelas tadi bahwa produk manusia tidak dapat menyelesaikan persoalan manusia secara final, maka kita harus melihat manusia melalui pendekatan agama. Di sini letak urgensinya. Hal ini dikarenakan pendekatan agama melihat manusia secara holistik. Nah, begitu. Nah, tentunya sebelum kita lihat itu, mari kita lihat dulu pendekatan manusia, melihat manusia secara pendekatan konvensional, positivistik. Nah, di sini ada 3 perspektif utama dalam ilmu manajemen, yaitu human resource management, human capital management, holistic human resource. Di mana HRM dan HCM hanya beda pandang saja, satu sebagai added value, yang satu creating value, tapi itu semua hanya di luar manusia. Nah, ketika dia berbicara holistic human resource, dia itu hanya sebagai pelengkap, tidak menjadi utama, dan juga tidak jelas mana intellectual quotient, mana emotional quotient, mana spiritual quotient. Nah, kemudian dari sisi psikologi kita melihat apa ini? Psikoanalisa berkata, apa dikatakan? Consciousness, pre-consciousness, dan unconsciousness. Itu seperti apa? Begitu, seperti apa prosesnya menurut Sigmund Freud ini? Mana yang pre-consciousness? Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah pre-consciousness? Terus dari mana kita juga tahu kita itu sedang sadar atau consciousness? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita itu tidak sadar atau unconsciousness? Pertanyaannya adalah mana yang sadar? Apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dilakukan dengan sadar atau seperti apa? Kemudian kita lihat lagi behavior. Menurut Watson, ini hanya melihat manusia secara literally saja. Dilihat, oh begitu, ininya seperti itu. Yang terakhir, humanistik. Ada improvement lagi. Humanistik transpersonal, di mana dia melihat manusia lebih luas lagi, yang mengarah kepada sufisme itu tadi, seperti itu yang dilakukan seperti itu. Jadi masih sangat perifer sekali begitu. Nah, atas dasar itu review kita terhadap perspektif konvensional, bahwa teori HRM HCM fokusnya hanya peningkatan hanya pada peningkatan skill dan talenta manusia karyawan, tapi belum menyentuh sumber daya manusia yang melahirkan skill tadi. Teori HHR sebatas komplementer. Nah, dia tidak menjelaskan apa sumber yang menyebabkan manusia melakukan KKN. Nah, kesimpulannya, sains mereduksi manusia, belum menyentuh substansi manusia. Nah, ilmu pengetahuan belum dapat menjelaskan substansi manusia. Nah, sekarang karena tadi tidak mampunya begitu, mari kita lihat manusia dari perspektif agama.
Dasarnya apa? Surat Anbiya. Dengan artinya kami bacakan, sungguh kamu ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Kita ini umat yang satu. Kita tidak terprediksi lahir di Amerika, lahir di Jakarta, lahir di Arab Saudi, lahir di Jepang. Kita tidak memprediksi. Kemudian yang kedua, untuk apa dijadikan? Untuk saling kenal mengenal. Surat Al-Hujurat 49 ayat 13, yang terdiri dari dimensi interior dan eksterior. Nah, kita mulai dengan eksterior, jasmania manusia. Dia hanya jasad, wadah casing yang butuh supir. Dia memiliki substansi yang dapat kita kenal melalui sifatnya, yaitu negatif. Yang antara lain sifatnya adalah nggak mau kelintasan, nggak mau kurang, nggak mau rendah, nggak mau kalah. Mana suratnya? Ini dia. Dapat kita lihat, dia ingkar manusia itu, suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila dia mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Nah, kemudian mereka suka berselisih dan tergesa-gesa. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Al-Akhlaq 96 ayat 6. Sifat inilah yang disebut dengan substansi jasmania manusia, yang membentuk personality, kepribadian manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat jasmani manusia selalu negatif. Kita bergerak sekarang menuju ruhani manusia. Setelah masa kandungan 4 bulan 10 hari, ditiupkan ruhani oleh Tuhan ke dalam dada setiap manusia di mana ada berada, sesuai dengan surat 32 ayat 9, ditiupkan dan disempurnakan dan ditiupkannya ruh. Dialah substansi manusia. Dialah diri yang sesungguhnya. Sumber spiritualitas manusia terdapat dalam hati, yang dinyatakan melalui suara hati. Dia identik dengan sifat profetik, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ruh semua manusia sama, tidak membedakan bangsa, bahasa, dan ras. Bahasa lisan yang berbeda-beda, bahasa hati atau ruh sama. Ruhani itu adalah driver atau supir. Nah, sifat ruhani ini bersifat benar. Dia dari Tuhan, nggak mungkin pernah dusta. Ketika dia mau berdusta, dia pasti melarang. Dia nggak pernah keliru mengatakan adanya sifat manusia. Buktinya pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur, kita bangun, terasa bahwa tadinya kita tidak mau korupsi. Begitu kita bangun tidur, ada rasa dorongan kita untuk melakukan korupsi. Kesimpulannya adalah, ruhani adalah dimensi interior manusia yang memiliki substansi berupa rasa, dinyatakan melalui surah hati. Ruhani selalu bersifat positif. Dia itulah human real source. Dialah sumber dayanya manusia. Dalam kurung HRS. HRS di sini, HRS dalam konteks human real source. Itu sebagai catatan. Dialah yang berpikir pada otak. Dialah yang melihat pada mata. Dialah yang mendengar pada telinga. Dialah yang mencium pada hidung. Dialah yang berkata pada mulut. Dialah yang merasa pada lidah. Sesuai dengan apa yang disampaikan, bahwa ruh itu adalah tulisan Tuhanku. Karena tadi kita sudah tahu bahwa dia ditiupkan oleh Tuhan dan dia adalah urusan Tuhan. Al-Isra 17 ayat 85. Kemudian kita bertanya, bagaimana Tuhan mengurus ruh? Bagaimana relasi ini kita lihatkan? Kita perlu mengetahui relasi Tuhan, spiritualitas, dan manusia. Ternyata Tuhan itu Sang Pencipta mengurus manusia melalui ruhani yang memiliki substansi berupa rasa yang dinyatakan melalui suara hati. Sesuai dengan riwayat Alkitab disebutkan, Nabi bersabda, kalian telah kembali ke tempat kedatangan terbaik. Apakah jihad yang lebih besar itu ya Rasulullah? Jihad seorang hamba melawan nafsunya. Nah, inilah yang paling penting. Jadi ruhani itu harus melawan dorongan tadi untuk melakukan korupsi. Ini yang paling penting. Kemudian Nabi bersabda, apakah jihad yang lebih besar itu? Jihad hati. Lagi, apakah jihad yang lebih besar itu? Nabi bersabda, jihad seorang hamba melawan hawa nafsunya. Itu jelas. Jadi ruhani itu melawan apa yang ada pada sifat manusia tadi.
Kemudian, bagaimana kita melihatnya dalam konteks perusahaan atau manajemen? Ada 3 relasi penting yang paling penting dalam konteks perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu 3M, manajemen, dan money. Berdasarkan relasi 3M tadi, dapat disimpulkan bahwa jika persoalan dalam perusahaan organisasi terkait masalah manajemen, maka dapat diselesaikan secara manajerial melalui perbaikan SOP dan lain sebagainya tadi. Namun jika persoalan bersumber pada manusianya, maka semua produk dapat menyelesaikan masalah secara final. Manajemen adalah produknya manusia. Mungkinkah produk dapat menyelesaikan persoalan penciptanya? Persoalan KKN bersumber pada manusianya, bukan pada manajemen atau organisasi. Berbagai upaya dilakukan selama ini belum mampu menyebabkan kesalahan dalam memberikan resep yang sesuai. Nah, dikarenakan produk manusia tadi yang berupa manajemen tadi tidak dapat menjelaskan secara final, di mana manajemen hanya untuk mengatur, to regulate, tidak menyelesaikan, not to solve. Secara holistik, bagaimana itu? Kita harus bergeser dari human resource menuju human resource. Jika human resource management memberdayakan hanya pada mobilnya, unsur fisik saja, human resource tidak. Kita berbicara supirnya. Jika human resource management kepada hanya bisa, semua juga bisa. Banyak saya melakukan advisory ke klien, dia bisa, tapi stres. Kenapa? Pinjamannya banyak, utangnya banyak, merugikan orang lain, stres. Kalau human resource tidak, dia pada kebenaran. Kalau kira-kira dia rasa, oh ya ini tidak baik dampaknya, jadi hasilnya adalah kedamaian. Nah, jika human resource management bisa tanpa peran Tuhan, kalau human resource tidak, wajib, karena kita sudah bahas di depan tadi. Kalau tidak, kita tidak akan ada guidance kepada kita. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Nah, dengan cara